Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah pengauditan 2, kelas 5D, yang beranggotakan saya Atika Nafisatul Mudiah, dan rekan saya Siti Nur Afifah, Dinda Salsa Septiana, Arfianda Rahma Fauzia, dan Areta Prabeh Mayangsari. Kami akan menyampaikan materi mengenai audit atas proses reg ISO dan jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan kantor akuntan publik. Yang pertama, audit atas proses reg ISO. Apa itu reg ISO? Reg ISO atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk bisa membeli tambahan saham baru. Perusahaan yang membutuhkan dana yang besar untuk keperluan usahanya bisa memilih beberapa kemungkinan, yaitu meminta kredit dari bank, lalu menjual obligasi, atau menjual sahamnya ke masyarakat. Jika perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat, maka dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan go public. Perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat disebut emiten, dan penjualan saham ke masyarakat disebut dengan emisi saham. Untuk bisa menjadi perusahaan yang go public, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, perusahaan harus transparan. Dalam arti harus ada keterbukaan mengenai keadaan keuangan perusahaan dan kegiatan operasinya. Yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian intern perusahaan harus cukup baik. Yang ketiga, kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan beberapa tahun lalu, kondisi sekarang, dan tahun yang akan datang harus cukup baik. Yang keempat, perusahaan harus menyiapkan prospektus. Prospektus ini adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada pihak bursa efek. Yang kelima, harus ada tax clearance dari Dirjen Pajak yang menyatakan tidak ada kewajiban pajak perusahaan yang tertunggak. Dan yang terakhir, tidak ada masalah hukum yang menyangkut perusahaan di pengadilan. Untuk bisa menjadi perusahaan yang go public, maka perusahaan ini memerlukan beberapa bantuan dari lembaga pendukung. Yang pertama ada financial consultant. Di sini financial consultant itu sebagai koordinator dalam persiapan perusahaan menuju go public. Yang kedua ada lead atau main underwriter atau penjamin emisi utama, di mana tugasnya yaitu membantu emiten dalam menjual sahamnya ke masyarakat dan mengatur penjatahan saham. Yang ketiga ada sub-underwriter atau penjamin emisi tambahan. Di sini bertugas sebagai pembantu atau membantu lead atau main underwriter untuk menjual saham ke masyarakat. Lalu ada kantor akuntan publik. Di sini bertugas mengaudit laporan keuangan calon emiten beberapa tahun yang lalu dan untuk periode yang berjalan saat ini. Dan yang kelima ada legal consultant. Legal consultant ini bertugas menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi perusahaan, dan legal consultant ini harus membuat surat pernyataan bahwa perusahaan ini sedang tidak dalam masalah hukum. Selanjutnya ada notaris. Notaris di sini bertugas untuk menangani perubahan dan pembuatan akta-akta yang diperlukan perusahaan dalam rangka go public. Lalu ada tax consultant, yaitu menangani masalah-masalah perpajakan perusahaan, termasuk mengusahakan diperolehnya tax clearance dari Dirjen Pajak. Yang ke-8 ada appraisal company. Di sini bertugas melakukan penilaian kembali atau appraisal terhadap aset perusahaan agar sesuai dengan harga pasar yang wajar. Dan yang terakhir ada Biro Administrasi Efek atau BAE, di mana tugasnya mengadministrasikan daftar pemegang saham dan pembayaran dividen. Tujuan pemeriksaan atas proses reg ISO. Yang pertama, jenis audit yang dilakukan KAP atas proses reg ISO termasuk jenis special audit atau compliance audit. Yang kedua, tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses reg ISO. Dalam arti, apakah dilakukan sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 26-PM-2003 pada tanggal 17 Juli 2003. Peraturan-peraturan Bapepam yang menyangkut proses reg ISO. Yang pertama ada keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 26-PM-2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam lampirannya berupa peraturan nomor 9D.1 hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua ada keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 08-PM-2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu.
dan lampirannya berupa peraturan nomor 9.d.2 pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang ketiga ada keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 09/PM/2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Dan lampirannya berupa peraturan nomor 9.d.3 pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang sama dan terdapat penambahan modal disetor kurang dari 35%. Dan peraturan nomor 9.d.4 pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang tidak sama atau terdapat penambahan modal disetor 35%. Audit prosedur atas proses strike issue. Karena audit ini merupakan spesial audit, maka audit prosedur yang dijalankan juga tidak seluas audit prosedur dalam suatu general audit, tetapi terbatas pada hal yang berkaitan dengan proses strike issue audit. Prosedur tersebut antara lain, yang pertama meminta fotokopi pernyataan pendaftaran, yang kedua meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus tersebut dan memeriksanya. Yang ketiga, minta akta notaris yang berhubungan dengan strike issue. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang 5. Membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham dengan keputusan rapat umum. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan. Yang kedelapan, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas daftar saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Yang kesembilan, mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil akan dibeli oleh para pemegang saham utama. Selanjutnya, contoh laporan audit atas proses strike issue. Terdiri atas berikut. Yang pertama, pernyataan akuntan. Yang kedua, laporan hasil penjatahan saham. Yang ketiga, daftar hasil penjatahan saham, yaitu A. Masyarakat Perorangan Indonesia, B. Lembaga atau Badan Usaha Indonesia, C. Dana reksa, D. Perorangan asing, E. Lembaga asing. Dan yang keempat, akta. Materi yang selanjutnya yaitu jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan kantor akuntan publik. Jasa audit atas laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang biasa diberikan suatu kantor akuntan publik yang cukup dikenal di masyarakat bisnis. Selain jasa audit atas laporan keuangan, sebetulnya masih banyak jasa lainnya yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik, seperti internal audit, manajemen audit, spesial audit, penelaahan terbatas, penyusunan sistem akuntansi, accounting service, kompilasi laporan keuangan, konsultasi pajak, konsultasi manajemen, recruitment service, in-house training, dan lain-lain. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan standar atestasi yang disahkan tanggal 1 Agustus 1994 dan berlaku efektif untuk laporan penugasan atestasi yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1994. Selain itu, telah diterbitkan juga serangkaian pernyataan standar atestasi atau PSAT. Standar tersebut telah direvisi dalam SPAP tahun 2011. Standar atestasi merupakan landasan konseptual untuk berbagai tipe jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik bagi masyarakat. Suatu perikatan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asarsi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Selanjutnya, atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Standar atestasi membagi 3 tipe penugasan atestasi: pemeriksaan, examination, review, dan prosedur yang disepakati bersama. Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan, prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum. Pengertian asersi. Asersi adalah deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Dalam laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi yang tidak termasuk dalam perikatan atestasi adalah: contoh yang pertama, perikatan konsultasi manajemen yang di dalamnya praktisi memberikan nasihat atau rekomendasi kepada kliennya. Kedua, perikatan yang di dalamnya praktisi membela kepentingan klien sebagai contoh dalam masalah pemeriksaan atau verifikasi pajak yang sedang ditangani oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, perikatan pajak yang di dalamnya praktisi mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau memberikan nasihat perpajakan. Keempat, perikatan yang di dalamnya praktisi melakukan kompilasi laporan keuangan karena ia tidak diminta untuk memeriksa atau mereview bukti yang mendukung informasi yang diserahkan oleh klien dan tidak menyatakan simpulan apapun atas kendalanya. Yang kelima, perikatan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu klien, sebagai contoh, bertindak sebagai akuntan perusahaan dalam pembuatan informasi selain laporan keuangan. Yang keenam, perikatan yang di dalamnya praktisi bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain, berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disepakati dalam kontrak. Yang terakhir, perikatan yang di dalamnya praktisi memberikan suatu pendapat sebagai seorang yang ahli mengenai suatu prinsip tertentu, seperti penerapan undang-undang pajak atau prinsip akuntansi, berdasarkan fakta khusus yang disediakan oleh pihak lain, sepanjang pendapatan sebagai ahli tidak menyatakan simpulan mengenai keandalan fakta yang diberikan oleh pihak lain tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu standar atestasi. Standar atestasi terdiri dari 3. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Dan yang terakhir, standar pelaporan. Yang pertama, standar umum. Ketentuan-ketentuan standar umum adalah: yang pertama, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik cukup dalam fungsi atestasi. Yang kedua, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan penugasan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa 2 kondisi berikut ini. Yang pertama, asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional. Yang kedua, asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental yang independen harus dipertahankan oleh praktisi. Ketentuan yang terakhir yaitu kecermatan dan keseksamaan, meletakkan tanggung jawab di pundak praktisi yang terlibat dalam perikatan untuk mengamati setiap standar atestasi. Kecermatan dan keseksamaan mengharuskan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi pekerjaan yang dilaksanakan dan pertimbangan yang dilakukan oleh mereka yang membantu perikatan termasuk penyusunan laporan.
Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan. Ketentuan-ketentuan dalam standar pekerjaan lapangan adalah: yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang digunakan dalam laporan. Standar yang terakhir yaitu standar pelaporan. Ketentuan-ketentuan dalam standar pelaporan adalah: yang pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan perikatan atestasi yang bersangkutan. Yang kedua, laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua kebutuhan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Ketentuan standar pelaporan yang terakhir yaitu laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu penugasan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Informasi Keuangan Interim PSAT nomor 1 tahun 2002 memberikan pedoman mengenai sifat, saat, dan luas prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melakukan review atas informasi keuangan interim. Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu 12 bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan. Tujuan dari review informasi keuangan interim yaitu untuk memberikan dasar bagi akuntan publik dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik untuk review informasi keuangan interim yaitu sebagai berikut. A. Meminta keterangan mengenai 1. Pengendalian intern, 2. Perubahan signifikan dalam pengendalian intern. B. Menerapkan prosedur analitis atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. C. Membaca notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat memengaruhi informasi keuangan interim. D. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. E. Menanyakan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi mengenai 1. Apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. 2. Apakah ada perubahan praktik akuntansi satuan usaha tersebut? 3. Masalah yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas. Dan 4. Peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas penyajian informasi tersebut. 5. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan memerlukan penugasan tertulis dari klien. Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah direview harus mencakup A. Judul yang berisi frasa laporan akuntan independen. B. Identifikasi informasi keuangan interim yang direview. C. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. D. Pernyataan bahwa informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan IAP. E. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan. F.
Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan luas yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan standar auditing. G. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang harus dilakukan. H. Tanda tangan akuntan, nama, dan nomor register negara akuntan. I. Tanggal laporan review berdasarkan tanggal selesainya review. Setiap halaman informasi keuangan interim harus secara jelas diberi tanda tidak diaudit. Untuk contoh laporan akuntan atas review informasi keuangan interim dapat dilihat pada slide ini. Standar jasa akuntansi dan review. PSAR nomor 1 merupakan pedoman bagi akuntan mengenai standar dan prosedur yang digunakan untuk penugasan kompilasi dan review atas laporan keuangan satuan usaha non-publik. PSAR nomor 1 tidak menetapkan standar dan prosedur untuk jasa akuntansi lain berikut ini. A. Menyusun daftar saldo. B. Memberikan bantuan dalam penyelesaian buku besar. C. Memberikan jasa konsultasi dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan jasa lain yang sejenis. D. Mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan SPT atau pajak penghasilan. E. Memberikan berbagai jasa, pembukuan, atau pengolahan data secara manual atau dengan menggunakan mesin pembukuan atau komputer sepanjang hasil akhirnya bukan merupakan laporan keuangan. F. Mengolah data keuangan untuk klien kantor akuntan lain. PSAR nomor 1 mendefinisikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan keuangan sebagai berikut. Kompilasi laporan keuangan adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan informasi yang merupakan pernyataan manajemen atau pemilik tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan prosedur permintaan, keterangan, dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Dalam melakukan kompilasi laporan keuangan, akuntan harus memahami secara garis besar yaitu sifat transaksi entitas tersebut, bentuk catatan akuntansinya, kualifikasi para petugas pembukuannya, basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan, lalu bentuk dan isi laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikompilasi tanpa audit atau review oleh akuntan harus disertai dengan suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa A. Kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review. B. Kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilik. C. Laporan keuangan tidak diaudit atau direview dan dengan demikian akuntan tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain apapun. Tanggal penyelesaian kompilasi laporan keuangan harus digunakan sebagai tanggal laporan akuntan dan setiap halaman laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan harus memuat pengacuan seperti lihat laporan kompilasi akuntan. Contoh laporan bentuk baku untuk penugasan kompilasi dapat dilihat pada gambar di atas. Laporan keuangan yang direview oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa A. Review dilaksanakan sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. B. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen atau pemilik entitas tersebut. C. Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitis yang diterapkan terhadap data keuangan. D. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian tidak dinyatakan pendapat semacam itu dalam suatu review.
Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selain dari perubahan jika ada yang telah diungkapkan dalam laporan akuntan. Tanggal penyelesaian pengajuan permintaan keterangan dan prosedur analitis yang dilakukan oleh akuntan harus digunakan sebagai tanggal laporannya. Setiap halaman laporan keuangan yang direview oleh akuntan harus memuat pengacuan lihat laporan review akuntan. Contoh laporan akuntan bentuk baku untuk tugas review dapat dilihat seperti gambar di atas. Perkembangan baru, IAPI telah mengeluarkan standar Perikatan Review 2400 tentang perikatan untuk review atas laporan keuangan yang berlaku efektif untuk review atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Tujuan standar perikatan review ini adalah untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu entitas melaksanakan suatu perikatan untuk mereview laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi tersebut dan kaitan dengan review tersebut. Tujuan suatu review atas laporan keuangan adalah untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah atas dasar prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam suatu audit. Terdapat hal-hal yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan keuangan yang berlaku atau keyakinan bentuk negatif, praktisi harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh institusi akuntan publik Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional praktisi adalah yang pertama adalah independensi, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah objektivitas, yang keempat adalah kompetensi dan kecermatan profesional, yang kelima adalah kerahasiaan, yang keenam adalah perilaku profesional, dan yang terakhir adalah reliability. Hal-hal yang akan dicantumkan dalam surat perikatan mencakup yang pertama, tujuan jasa yang akan dilaksanakan, yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga, ruang lingkup review termasuk pengacauan ke SPR ini atau standar dan praktik relevan untuk perikatan review, yang keempat adalah akses tidak terbatas ke catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diminta berkaitan dengan review, yang kelima, suatu contoh laporan yang diharapkan akan diserahkan, yang keenam, fakta bahwa perikatan tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan kesalahan, tindakan melanggar hukum atau ketidakberesan lain. Sebagai contoh, kecurangan atau pemalsuan yang kemungkinan ada. Yang terakhir adalah pernyataan bahwa suatu audit tidak dilaksanakan dan bahwa opini audit tidak akan dinyatakan untuk menekankan butir ini. Dan untuk menghindari kebingungan, praktisi dapat juga mempertimbangkan untuk membuat pertanyaan bahwa suatu perikatan review tidak akan memenuhi ketentuan statutory atau pihak ketiga atas suatu audit. Berikutnya, prosedur untuk mereview laporan keuangan umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi. Yang kedua, meminta keterangan tentang prinsip dan praktik akuntansi entitas. Yang ketiga, meminta keterangan tentang prosedur entitas untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi, mengumpulkan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, meminta keterangan berkaitan dengan seluruh asersi material dalam laporan keuangan. Yang kelima, prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur-unsur individual yang tampak tidak biasa. Prosedur tersebut mencakup yang pertama, membandingkan laporan keuangan periodik ini dengan periode sebelumnya. Yang kedua, membandingkan laporan keuangan dengan hasil dan posisi keuangan yang diharapkan. Yang keempat, yang ketiga, mempelajari hubungan unsur-unsur laporan keuangan yang akan diharapkan sesuai dengan pola yang dapat diprediksikan berdasarkan pengalaman entitas atau norma industri. Selanjutnya adalah laporan review laporan keuangan. Laporan review harus berisi suatu pernyataan tertulis yang jelas tentang keyakinan bentuk negatif. Praktisi harus mereview dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai basis untuk menyatakan keyakinan bentuk negatif. Selanjutnya adalah Other Assurance Service. Arens membahas dalam bukunya tentang The Assurance Service yang berisi tentang review dan compilation service, app trust, dan sys trust assurance Preface. Penugasan untuk melaporkan internal control untuk service organization. Penugasan khusus untuk jasa atestasi terhadap prospective financial statements. Penugasan agreed upon procedures menurut Arens. Standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan adalah SSR atau Statements on Standards for Accounting and Review Service. Perikatan jasa review didesain untuk memungkinkan praktisi memberikan keyakinan terbatas apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Yang terakhir, prosedur yang disarankan untuk jasa dan review adalah yang pertama, dapatkan pemahaman atas bisnis klien dengan melakukan tanya jawab dengan klien atau inquiry. Yang kedua, lakukan prosedur analitis. Yang ketiga, dapatkan surat pernyataan langganan. Yang keempat, siapkan kertas kerja pemeriksaan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.